Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Carlo Pernat mengumumkan Enea Bastianini akan mengendarai KTM musim depan. Grand Prix Italia telah menjadi tanggal penting di pasar pembalap MotoGP. Peristiwa di Mugello benar-benar merupakan sebuah tsunami konfirmasi, sejak pada hari Kamis Pers Italia mengumumkan bahwa Jorge Martin akan dipilih untuk menempati sepeda motor kedua tim resmi Ducati. Namun, keadaan telah berubah secara radikal dalam beberapa hari terakhir. Senin ini, Martin terkejut dengan mengumumkan penandatanganannya untuk tim resmi Aprilia, menggantikan teman baiknya Alex Espargaro. Pemain asli Madrid itu pun menutup drama pribadinya bersama Ducati yang sudah berlangsung 3 tahun terakhir. Semuanya menunjukkan bahwa penolakan Marc Marquez untuk pergi ke Pramac Ducati, meski memiliki material pabrikan, akan membuat merek asal Italia itu memikirkan kembali situasinya. Dengan semua ini, kemungkinan besar tahun depan kita akan melihat Marc Marquez mengenakan pakaian merah di sisi lain kotak Pecco Bagnaia. Namun hal ini menyisakan ketidakpastian baru, apa yang akan terjadi pada Enea Bastianini. Musim ini, pemain asal Italia itu menunjukkan daya saing yang tidak bisa ia capai tahun lalu karena cedera yang ia alami. Pengumuman Martin telah membuka pasar percontohan. Namun, terlepas dari konsistensinya, ia menjadi kandidat pertama dari 3 kandidat yang dikesampingkan oleh Ducati. Awalnya ada perbincangan Aprilia sebagai destinasi baru, The Beast. Selain itu, setelah mengetahui kepergian Martin dari Ducati, dan penolakan Marquez untuk bergabung dengan Pramac, terdapat celah di tim satelit merek Italia tersebut jika mereka ingin mempertahankan pebalap tersebut. Namun nampaknya grid MotoGP 2025 akan sangat berbeda dengan apa yang kita lihat selama ini. Seperti yang dikonfirmasi Carlo Pernat, manajer Enea Bastianini, kepada program Zona Cesarini di Radio 1 Rai, Enea Bastianini akan mengendarai KTM resmi tahun depan. Singkat tapi padat, dalam beberapa hari terakhir KTM juga mengambil langkah. Merek asal Austria tersebut mengumumkan bahwa Pedro Acosta akan menjadi bagian dari tim resmi bersama dengan Brad Binder. Oleh karena itu, semuanya menandakan bahwa Bastianini akan berada di T3, walaupun dengan bahan merek pabrik. Pengumuman Martin adalah kunci untuk membuka pasar pengemudi dengan lebih banyak rumor daripada kepastian saat ini. Namun, dalam beberapa hari mendatang, banyak konfirmasi dan pengumuman diharapkan datang dari tim, setelah Ducati mulai menjernihkan semua keraguan seputar pembalapnya. Rivola heran, saya tidak menyangka rider seperti Martin bisa bebas. CEO Aprilia senang dengan penandatanganan pebalap Madrid itu untuk timnya untuk musim depan. Masa depan Ducati semakin dibangun, dan pertanyaan tentang masa depan Jorge Martin telah ditutup sore ini, dengan penandatanganan pemain asli Madrid itu untuk Aprilia. Massimo Rivola, CEO tim, sangat senang dengan keputusan untuk menempatkan pemimpin klasemen saat ini di timnya, seperti yang diungkapkan di motorsport.com. Keputusan dibuat karena marah. Saya telah melihat Jorge Martin bahagia, sangat bahagia. Bisa dikatakan, keputusan yang diambil Jorge Martin adalah karena kemarahan, meski Rivola mengakui bahwa pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pilotnya sendiri dan menegaskan bahwa ia melihat pemain asli Madrid itu bahagia. Ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada Jorge Martin. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat senang dia mengambilnya, dan jika dia mengidap rabies, ada kemungkinan dia akan menjadi 1/10 lebih cepat lagi tahun depan. Saya tidak tahu, tapi sejujurnya saya bisa mengatakan bahwa saya telah melihat Jorge Martin bahagia, sangat bahagia. Selain itu, Martin bukanlah satu-satunya yang terlihat bahagia menurut Rivola. Mungkin di kepalanya dia tidak yakin apakah dia harus mengambil keputusan, tapi dia sudah mengambil keputusan. Saya telah melihat Jorge Martin bahagia, dan Alex Espargaro, saya lihat bersemangat dan bahagia menyambutnya. Saya pikir itu adalah momen di mana Jorge Martin membuat keputusan penting dan melepaskan beban dari pundaknya. Saya ingin berpikir bahwa Jorge Martin telah membuat keputusan dan dia akan dengan senang hati melakukannya. Mengingat situasi di dunia Ducati, Aprilia sudah siap dan waspada untuk merekrut Jorge Martin. Sebenarnya saya tidak membayangkan pembalap seperti Jorge Martin akan bebas di pasar. Ketika saya mulai melihat apa yang dilakukan Ducati dan kemungkinan itu muncul, kami segera mengambil tindakan tersebut. Pertama-tama, ketika Alex Espargaro mengumumkan pengunduran dirinya, mereka harus mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Ketika Alex memberitahu kami di Barcelona bahwa dia akan pensiun pada akhir musim, kami mulai tertarik pada kemungkinan tersebut. Tentunya gerakan saya memotivasi orang lain untuk mengambil keputusan, mengingat awalnya mereka dikatakan akan mengumumkannya di Mugello, kemudian mereka tidak. Namun, pembalap Granollers itu tidak harus mengumumkan pengunduran dirinya di rumah, dan hal itu akhirnya menjadi sebuah keberuntungan bagi penandatanganan pemain asli Madrid tersebut. Kami beradaptasi dengan keputusan Alex Espargaro, yang harus dilakukan di Italia tetapi dia ingin melakukannya di rumah dan kami mengajukannya, dan saya harus mengatakan bahwa itu adalah suatu keberuntungan, karena kemajuan itulah yang memungkinkan kami untuk mulai berbicara dengan Jorge Martin, dan melihatnya begitu termotivasi dan senang bergabung dengan kami membuat kami juga sangat bahagia. Bagi Massimo Rivola, Maverick Vinales adalah pembalap yang sangat penting, meski ia menyadari bahwa Anda tidak selalu bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saya juga menganggap Maverick sebagai pebalap papan atas, dan memiliki pasangan dengan keduanya, bagi saya, akan menjadi pasangan terkuat di kejuaraan. Namun Anda tidak selalu bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk merekrut Martin dan kami mengambilnya dengan cepat, dengan kecepatan dan tekad. Kontrak tercepat dalam sejarah. Selain itu, CEO Aprilia berbicara tentang kontrak dengan pemain asli Madrid tersebut dan bagaimana rekan setimnya Alex Espargaro dapat meyakinkannya. Tentunya dari semua tawaran yang diterima Jorge, tawaran kami, meskipun terhormat, bukan yang tertinggi, namun kualitas tim dan kerja keras yang kami lakukan dan yang telah diberitahukan oleh Alex Espargaro kepadanya, pasti telah meyakinkannya. Menggila di MotoGP Italia 2024, Francisco Bagnaia berhasil buat Dani Pedrosa takjub. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, dibuat takjub oleh Francisco Bagnaia yang tampil menggila di MotoGP Italia 2024. Sebab rider Ducati Lenovo itu awalnya terkena hukuman penalti hingga turun 3 posisi dan start kelima, justru mampu tampil baik di lap awal hingga akhirnya memenangkan race di sirkuit Mugello tersebut. Ya, Pecco panggilan akrab Bagnaia berhasil memenangi MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello, Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024. Start dari posisi 5, pembalap utama Ducati itu tampil sangat ciamik dalam menyalip para rivalnya hingga langsung meroket ke posisi pertama. Aksi itulah yang membuat Pedrosa takjub. Pembalap pemuji KTM ini mengakui apa yang dilakukan Bagnaia sangat mulus dalam melewati para rivalnya. Bahkan menurutnya, Pecco tidak melakukan strategi apapun melainkan hanya memacu kuda besinya sekuat tenaga untuk bisa merangsek ke posisi terdepan. Sebagai starter balapan, menurut saya serangan yang dilakukan Bagnaia sejak awal tikungan pertama, kata Pedrosa, dilansir dari Motosan, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Dia menyalip semua rivalnya untuk menempatkan dirinya pertama di tikungan kiri pertama dan kecepatan yang dia terapkan sejak tikungan kedua, tikungan hingga akhir balapan. Tidak ada strategi atau apapun, dia menembak sekuat tenaga dan menghancurkan balapan, sambungnya. Kata Pedrosa, penalti grid yang didapat Bagnaia tidak terlalu berpengaruh. Menurutnya justru hal tersebut membuat sang juara bertahan itu semakin termotivasi untuk bisa menyelesaikan balapannya dengan mulus. Dan sesuai kenyataan, dia tampil sangat agresif pada seri balapan kandangnya ini. Penalti dari posisi kelima, tapi itu bukan sesuatu yang menentukan. Sebaliknya, itu memberinya kekuatan ekstra untuk mencapai tikungan pertama, menyelinap keluar dan melewati semua rivalnya, ujarnya. Dia telah melakukan pengereman yang hebat, dia tetap tenang di awal tikungan pertama dan dari sini dia mulai memberinya gas yang sangat baik hingga dia naik ke tikungan kedua tanpa kehilangan cengkeraman pada roda belakang, yang sangat penting, dan dia sangat agresif, di pintu masuk tikungan kedua ini untuk melewati Martin, terang Pedrosa.